Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Syafira Ramadhania dari SMP Negeri 3 Banguntapan. Saat ini saya berada di Kompleks Makam Ratu Malang. Makam ini terletak di atas Bukit Gunung Kelir, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Latar belakang sejarah makam Ratu Malang berkaitan dengan tokoh utama yang dimakamkan di sini, yaitu Ratu Malang dan Ki Panjang Mas. Akses untuk mencapai kompleks makam di puncak Gunung Kelir sekarang sudah cukup aman. Terdapat anak tangga yang sudah dilengkapi dengan pegangan. Menurut Dekraf, dalam naskah rekomendasi penetapan makam Ratu Malang sebagai struktur cagar budaya peringkat kabupaten, dijelaskan bahwa Ratu Malang diperistri oleh Amangkurat I setelah Dalang Panjang Mas meninggal. Di dalam Babat Tanah Jawi diceritakan Ratu Malang merupakan istri dari Dalang Panjang Mas atau Anjang Mas, seorang dalang keraton yang hidup sejak masa Panembahan Sedok Rapyak. Amangkurat I terpikat oleh Ratu Malang dan meminta Dalang Panjang Mas untuk menyerahkan istrinya. Namun, permintaan tersebut ditolak sehingga Dalang Panjang Mas dibunuh dan jasadnya dimakamkan di Gunung Kelir. Sedangkan Ratu Malang dijadikan selir Amangkurat I. Ratu Malang menjadi selir yang paling dicintai sehingga diangkat menjadi permaisuri. Oke teman-teman, kita sudah tiba di Kompleks Makam Ratu Malang. Di belakang kita ini adalah Makam Ratu Malang yang dibangun selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 1665 hingga tahun 1668. Kompleks Makam Ratu Malang ini dibuat oleh Amangkurat I, Raja Kesultanan Mataram. Kemudian tempat ini diberi nama Antakapura yang berarti Istana Kematian atau istana tempat menguburkan jenazah. Bisa teman-teman perhatikan, kompleks makam ini dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari susunan batu. Awalnya terdapat guratan-guratan wayang kulit yang terukir di tembok tersebut. Namun seiring zaman, tembok tersebut mulai runtuh dan guratan-guratannya sudah mulai pudar. Tembok keliling kompleks makam Ratu Malang telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya berdasarkan keputusan Bupati Bantul nomor 614 tahun 2018. Memasuki area makam, di sini terdapat 28 nisan yang dikelompokkan dalam 3 lokasi. Sebanyak 19 nisan berada di halaman depan, 1 nisan berada di halaman belakang, yaitu nisan Ki Dalang Panjang Mas, dan 8 nisan berada di halaman inti yang salah satunya merupakan nisan dari Ratu Malang. Ratu Malang meninggal pada tahun 1665 yang diduga karena diracun oleh orang-orang di sekitar keraton. Hal tersebut menimbulkan kemarahan dari Amangkurat I, sehingga mengurung istri-istrinya yang lain di dalam kamar tanpa diberi makan. Menurut Babat Tanah Jawi, setelah kematiannya, jasad Ratu Malang tidak segera dikuburkan. Namun, ditunggui oleh Amangkurat I, hingga pada suatu malam, Amangkurat I bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berkumpul dengan Dalang Panjang Mas. Mimpi tersebut menyadarkan perbuatannya yang sudah memisahkan Ratu Malang dengan suaminya, Ki Dalang Panjang Mas. Amangkurat I kemudian menguburkan Ratu Malang di Gunung Kelir dan membangun kompleks makam tersebut dengan tembok keliling dari batu putih. Dari penuturan Bapak Sarjito, kita ketahui bahwa kehadiran Ratu Malang menyebabkan raja melupakan istri-istrinya yang lain. Konon, sebutan Malang berkaitan erat dengan keberadaannya yang dianggap menghalangi kehendak istri-istri raja yang lain. Oke teman-teman, selain pemakaman, di sini juga memiliki struktur lain yaitu berupa senda. Yuk kita lihat sama-sama.
Menurut Bapak Sarjito, dulu Amangkurat I berniat untuk memakamkan jasad istrinya di puncak paling atas Gunung Kelir. Namun setelah digali, ternyata makam tersebut mengeluarkan air terus-menerus. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Sendang Moyo. Yang konon, menurut masyarakat sekitar, air dalam sendang ini tidak pernah surut meskipun musim kemarau. Oke teman-teman, dari perjalanan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa melihat dari struktur bangunan, kita semakin mengagumi keindahan konstruksi dan estetika bangunan makam dari abad ke-17 yang tetap bertahan sebagai bukti pencapaian seni masa lalu. Kompleks Makam Ratu Malang yang berada di Gunung Kelir merupakan bukti penghormatan terhadap figur masa lalu yang kini menjadi salah satu komponen penting wisata sejarah dan cagar budaya di Pleret. Kini, Makam Ratu Malang juga menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menonjol di kawasan Pleret. Sekian vlog sejarah Makam Ratu Malang dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.